Tingkat LDL Anda sangat tinggi hingga berbahaya. Apa yang harus Anda lakukan? Baru-baru ini, istri saya melakukan tes darah dan menunjukkan hasilnya kepada saya. Tingkat LDL-nya sangat tinggi dan dia merasa khawatir. Apakah saya perlu mengonsumsi statin? Itulah yang dia tanyain. Hari ini saya akan menceritakan apa yang saya katakan padanya dan hal-hal tentang LDL yang banyak orang tak pernah tahu. LDL bukanlah kolesterol. Protein LDL diproduksi oleh hati Anda. Ini adalah hal yang normal dan hati membungkus kolesterol ini agar bisa dikirimkan ke sel. Kenapa? Kenapa harus ke sel? Karena kolesterol ini diperlukan untuk membantu Anda memproduksi hormon, testosteron, estrogen, dan hormon stres yang disebut kortisol. Kolesterol adalah bahan baku yang membantu Anda memproduksi vitamin D dan membuat empedu. Membran sel Anda terbuat dari kolesterol, dan yang benar-benar menarik, di dalam muatan ini tidak hanya ada kolesterol, bukan hanya partikel-partikel kecil, tapi juga 45% dari seluruh vitamin E Anda ada di sana. Sebanyak 76% karotenoid Anda, misalnya seperti beta-karoten, juga terdapat dalam LDL ini. Selain itu, ada juga koenzim QS10, antioksidan kuat yang mendukung jantung dan mitokondria. Di sini juga terdapat vitamin K yang membantu mencegah perdarahan. Jika LDL memang seburuk itu, mengapa di dalamnya terdapat begitu banyak antioksidan penting? Dan sekarang, poin berikutnya yang akan saya bahas adalah bahwa lebih dari 50% serangan jantung terjadi pada orang dengan kadar LDL yang normal. Ketika Anda menerima hasil tes dan tertulis LDL, biasanya itu disebut sebagai LDL-C. Pada dasarnya, itu adalah jumlah total kolesterol LDL yang Anda miliki. Dan ketika kita bicara total, maksudnya adalah berat per volume. Yang diukur adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Karena di dalam kargo kecil ini terdapat partikel-partikel kolesterol kecil dan ada dua jenis yang berbeda. Ada yang kecil, ini disebut kecil dan padat, dan ada juga yang besar. Yang besar ini disebut besar dan mengapung. Sekarang saya akan jelaskan mengapa hal ini penting. Karena yang kecil dan padat benar-benar bisa menimbulkan masalah. Dan jenis yang kecil inilah yang bisa menembus ke dalam dinding arteri dan menyebabkan masalah. Saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa lebih banyak partikel kecil dan padat bisa terbentuk. Namun yang perlu Anda ketahui adalah ada dua jenis LD yang tidak akan terlihat pada tes kolesterol biasa Anda. Untuk itu, Anda perlu melakukan tes khusus. Tes ini disebut tes profil lipid lanjutan. Dan sebagai informasi, LDL tinggi pada suami saya bukanlah jenis kecil dan padat, bukan jenis yang buruk. Dia justru memiliki lebih banyak partikel besar yang mengapung. Saya akan jelasin alasannya. Sebenarnya ini bukan masalah, tapi kalau tidak dibedakan, orang-orang bisa panik dan ketakutan, lalu mulai mengkonsumsi sesuatu yang disebut statin, dan saya juga akan membahas soal ini. Ini adalah beberapa hal dasar yang perlu Anda ketahui. Ada satu hal tambahan lagi. Saya tidak akan membahas terlalu detail, tapi entah Anda pernah dengar atau belum tentang sesuatu yang disebut ApoB. Pada dasarnya, ini adalah jumlah partikel tersebut. Jadi, ini semacam cara tidak langsung untuk mengukur apakah Anda memiliki lebih banyak partikel kecil yang padat. Karena jika jumlah ini tinggi, itu berarti akan ada lebih banyak partikel kecil di dalam truk kargo kecil itu. Karena kalau Anda punya partikel yang besar, jumlahnya akan lebih sedikit. Karena jenis yang lebih besar, tapi Anda bisa memasukkan lebih banyak partikel kecil. Jadi, ketika Anda memiliki ApoB yang tinggi, ini biasanya berarti Anda memiliki lebih banyak partikel kolesterol kecil dan padat di dalam unit kargo LDL. Lalu, apakah ApoB merupakan indikator yang baik? Ya, ini adalah indikator bagus lainnya yang dapat membantu Anda memahami apa yang terjadi di dalam unit kargo kecil ini. Sekarang, mari kita beralih ke salah satu studi terbesar yang pernah dilakukan tentang diet. Ini disebut Diet Mediterania Predimed. Ini adalah studi yang sering dikatakan oleh banyak dokter dan berita bahwa Anda dapat mengurangi kejadian kardiovaskular hingga 30%. Itulah sebabnya Anda disarankan untuk memulai diet ini. Karena mereka mengklaim sudah membuktikannya. Biasanya mereka mengatakan bahwa diet ini telah terbukti mencegah penyakit jantung. Dan kita sedang membicarakan lebih dari 7.000 orang di Spanyol. Studi ini diterbitkan di The New England Journal of Medicine. Ini adalah uji intervensi terbesar yang pernah dilakukan sejauh ini, dan Anda bisa melihatnya di mana-mana di internet. Diet Mediterania mengurangi kejadian kardiovaskular sebesar 30%. Sekarang saya ingin menguraikan hal ini, karena ini secara tidak langsung berkaitan dengan LDL. Ini adalah pertanyaan besar pertama tentang diet ini.
diet ini dibandingin sama apa? Pada dasarnya, ada satu kelompok yang diberikan minyak zaitun gratis, kacang-kacangan gratis, dan konsultasi diet. Jadi itu adalah satu kelompok. Kelompok lainnya diminta untuk menjalani diet rendah lemak. Hanya itu aja. Itulah yang mereka bandingin. Banyak detail dan hal lain yang mereka lakukan dalam bantuan itu semacam disaring. Mereka menyebutnya menyesuaikan faktor gaya hidup, yang pada dasarnya berarti mari kita saring hal-hal ini. Karena pada dasarnya mereka benar-benar membandingkan dua kelompok, seperti suara latar belakang aja. Satu kelompok mengonsumsi lebih banyak minyak zaitun dan kacang-kacangan, sedangkan kelompok lainnya harus menjalani diet rendah lemak secara umum. Dan yang menarik di sini, kelompok kontrol ini sebenarnya tidak mengikuti diet rendah lemak. Ketika kita melihat total kalori mereka, jumlah lemaknya ternyata sebesar 37%. Kelompok Mediterania mengandung 41% lemak. Ini sebenarnya berarti lebih banyak lemak. Ada selisih 4%. Studi penting ini membandingkan penerima makanan gratis dan pelatihan dengan yang hanya menerima saran. Namun, pada 2018, The New England Journal of Medicine menarik kembali penelitian tersebut. Karena 21% peserta tidak dipilih secara acak dengan benar. Di suatu tempat, seluruh kelompok ditugaskan pada diet yang sama, bukan secara individu. Data tersebut kemudian diterbitkan ulang untuk dianalisis kembali. Namun, penelitian itu tidak bisa lagi disebut sebagai uji coba yang benar-benar acak. Dan inilah mengapa hal ini penting. Karena studi yang menyesuaikan faktor gaya hidup sebenarnya menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit. Karena masalah utamanya, dalam penelitian diet, Anda tidak bisa membuat orang menjadi double blind karena semua orang tahu apa yang akan mereka makan, itu akan ada di depan mereka. Itulah sebabnya sistem uji coba terkontrol secara acak tidak dirancang untuk diet atau makanan. Berikutnya, soal klaim bahwa diet ini mengurangi resiko kardiovaskular sebesar 30%. Kalau dengar ini, pasti Anda pikir, wah, bisa kurangi serangan jantung saya hampir sepertiga. Pasti Anda bilang, saya akan diet ini. Terdengar logis, tapi bukan itu maksudnya. Bayangin ada dua kelas, oke? Setiap kelas terdiri dari 100 orang. Di sini, kelas A tidak menjalani diet Mediterania. Mereka mendapatkan saran diet rendah lemak. Dalam 5 tahun, sekitar 4 orang di kelompok ini mengalami kejadian kardiovaskular. Lalu kita beralih ke kelas B di sini. Ini adalah kelompok diet Mediterania. Dalam 5 tahun, sekitar 3 orang mengalami kejadian kardiovaskular. 1 orang lebih sedikit dari 100 orang, ini disebut pengurangan resiko absolut. Ada 4 orang di sini, dibanding 3 orang di sisi lain. Resiko relatif membandingkan perbedaan antara kelompok kontrol atau gula dengan kelompok uji. Baik itu diet, obat, atau hal lain. Jika kita melihat risiko absolut dalam penelitian ini, risiko relatif 30% itu sedikit di atas 1%. 1 dari 100 orang akan mendapat manfaat dari diet ini. Dan kita hanya berbicara tentang menambahkan lebih banyak minyak zaitun dan kacang-kacangan. Dibandingkan dengan mengikuti diet rendah lemak, sebenarnya Anda tidak terlalu banyak mengurangi lemak Anda. Ada banyak masalah dalam penelitian di bidang nutrisi, diet, dan makanan. Karena ada terlalu banyak variabel. RCT biasanya dirancang untuk penelitian obat, untuk memastikan bahwa obat tersebut cukup efektif dan cukup aman. Jadi, saat Anda melihat studi berikutnya, ingatlah apakah yang dibicarakan adalah resiko relatif atau resiko absolut. Dan di atas semuanya, diet Mediterania ternyata tidak menunjukkan penurunan kejadian kardiovaskuler sama sekali. Sebenarnya, yang berkurang hanyalah kejadian stroke. Dalam studi ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa beralih ke diet ini akan mengurangi serangan jantung atau bahkan kematian akibat serangan jantung. Ini adalah bukti terbaik yang kita miliki tentang diet apapun di dunia. Dan kita bahkan tidak bisa membuktikan bahwa ini benar-benar berhasil dengan cara yang berarti. Jika lingkungan Anda rusak, segala hal lain akan ikut bermasalah. Ini seperti akuarium ikan. Jika Anda mencemari airnya, ikan-ikan akan sakit. Anda bisa memberi mereka makanan terbaik. Anda bisa mengobati setiap gejalanya. Namun jika airnya tetap beracun, tidak ada yang akan sembuh. Tubuh bekerja dengan 10 sinyal seperti insulin, kortisol, peradangan, kualitas tidur, dan fungsi usus. Masing-masing mempengaruhi bagaimana perasaan Anda. Namun selalu ada satu sinyal yang lebih bermasalah daripada yang lain. Dan jika Anda tidak memperbaikinya, semua hal lain akan terhambat. Saya telah menyiapkan tes gratis 2 menit yang akan menemukan hal itu untuk Anda. Tes ini akan memberitahu Anda sinyal utama mana yang saat ini menahan tubuh Anda.
Klik tautan di deskripsi, lakuin tesnya, dan berhentilah menebak-nebak. Dan kembali ke topik LDL ini, ketika orang mencoba menakut-nakuti Anda dan mengatakan bahwa LDL menyebabkan serangan jantung, kematian akibat jantung, atau stroke, sadari bahwa RCT yang melibatkan penelitian tentang LDL tidak pernah membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Sebaliknya, yang mereka bicarakan adalah hubungan statistik. Ini sangat berbeda dengan hubungan sebab akibat. Hubungan berarti sesuatu ditemukan secara paralel atau berdampingan dengan hal lain. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa memiliki televisi berkaitan dengan risiko penyakit jantung. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa televisi memancarkan sinar serangan jantung, kan? Televisi berhubungan dengan kebiasaan duduk dan itu berkaitan dengan disfungsi metabolik. Jadi, televisi memang ada di tempat kejadian, tapi bukan pelakunya. Hal yang sama juga berlaku untuk kebotakan. Kebotakan itu adalah faktor risiko untuk penyakit jantung. Tapi nggak ada yang meresepkan Rogaine untuk mencegah serangan jantung. Mengapa lebih dari 50% orang yang mengalami serangan jantung memiliki kadar LDL normal, dan dalam 12 penelitian yang melibatkan orang lanjut usia, ditemukan bahwa kadar LDL yang lebih tinggi justru berhubungan dengan umur yang lebih panjang. Kita sering menganggap LDL lemak penyumbat dan penghambat aliran darah, tapi nyatanya nggak begitu. Plak pada pembuluh darah terdiri dari 60 hingga 87% jaringan fibrosa dan kalsium. Kolesterol yang terdapat dalam plak sebenarnya berasal dari sel darah putih mati yang mengandung kolesterol teroksidasi. Kolesterol dari makanan yang Anda konsumsi tidak menumpuk di pembuluh darah seperti yang Anda bayangkan. Kolesterol kemudian hadir dengan cara yang berbeda, seperti plester luka. Dan kembali ke kondisi suami saya, dia memiliki LDL besar yang mengapung dan itu sama sekali tidak sepenuhnya patogenik. LDL kecil dan padat muncul ketika terjadi peradangan saat Anda mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat dan gula rafinasi atau mengalami terlalu banyak stres. Dan tanpa menilai apakah itu kecil, padat, atau besar yang mengapung, mereka langsung diberikan sesuatu yang disebut statin. Izinkan saya membahas beberapa hal tentang statin. Dalam 21 uji coba, statin mengurangi resiko serangan jantung relatif sebesar 29%. Sekarang, ketika Anda melihat angka ini tampak penting. Kurang dari sepertiga dari 100 orang akan terselamatkan, bukan? Tidak, karena jika kita melihat resiko absolut, itu turun menjadi 1,3%. Jadi, hampir 99 dari 100 orang tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari statin. Tapi, bagi saya, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah statin menghambat produksi kolesterol Anda. Dan dengan statin, Anda mulai menguras koenzim Q10 Anda. Hal ini menyebabkan berbagai efek samping pada otot Anda dan mengurangi kemampuan Anda untuk membuat sesuatu dari bahan baku kolesterol itu. Itulah sebabnya hormon-hormon kelamin Anda seperti testosteron bisa terganggu. Anda tidak bisa memproduksi hormon stres kortisol untuk bertahan menghadapi stres. Anda tidak memproduksi kolesterol untuk membuat vitamin D. Dan sekarang, tanpa cukup kolesterol, Anda tidak bisa memproduksi garam empedu. Lalu bagaimana Anda akan menyerap vitamin yang larut dalam lemak dari makanan? Anda nggak bisa menyerapnya. Itulah sebabnya banyak orang bertanya kepada saya, suplemen apa yang Anda rekomendasikan? Mereka bertanya seperti itu. Tentu saja, saya tidak bias terhadap rangkaian suplemen berkualitas tinggi milik saya sendiri. Namun, jika Anda pergi ke Amazon dan mengetik suplemen Dr. Berg, Anda bisa menemukan lebih banyak informasi. Ada satu poin terakhir yang sangat penting. Ada orang-orang yang menjalani diet rendah lemak. Mereka menjalani diet ketogenik, benar kan? Lalu, LDL mereka naik. Ada yang namanya lean mass hyperresponders. Ini seperti sekelompok orang yang menjadi pengecualian dari aturan ini. Mereka kurus, secara metabolik sehat, tetapi tubuh mereka cenderung merespons dengan memproduksi lebih banyak LDL. Tapi terutama tipe yang besar dan mengapung ya. Jadi, kamu perlu melakukan tes profil lipid yang lebih canggih. Namun, para lean mass hyperresponders ini biasanya memiliki kadar trigliserida yang normal dan juga, semoga kamu paham tentang keterbatasan besar dari uji coba terkontrol secara acak, perbedaan antara risiko relatif dan absolut, serta bahwa hubungan atau korelasi itu bukan berarti sebab akibat.
Dan yang paling penting, hampir mustahil untuk melakukan penelitian tentang sebuah diet, hampir mustahil untuk benar-benar menggunakan sistem yang digunakan dalam dunia medis untuk menentukan apakah sebuah diet itu baik atau buruk bagi seseorang. Jadi menurut saya penting untuk mencoba berbagai diet untuk melihat mana yang paling cocok untukmu, setidaknya sampai mereka menemukan solusinya. Secara pribadi, saya menjalani versi diet ketogenik yang sehat, dan jika kamu belum menjalani diet ini, kamu bisa mencari tahu lebih lanjut di sini. Silakan cek